Jadi kita semua bisa jadi, namun tidak semua pemimpin ini bisa jadi pengusaha. Nanti akan saya lebih lanjutkan elaborasi tentang bagaimana sih trik-trik dari usaha ini untuk mempersiapkan diri kita untuk menjadi pengusaha. Saya rasa tidak simple task ya, banyak sekali elemen-elemen yang harus kita penuhi, apalagi adik-adik semua saya rasa sudah one step forward ya, sudah lebih unggul lah daripada teman-teman yang lain karena saya yakin tidak banyak ya mahasiswa ataupun anak-anak Indonesia yang mempunyai kesempatan berkuliah di luar negeri. Perbedaannya adalah tentu pertama adalah kemandirian, yang kedua adalah wawasan. Tentunya saya meyakini dan ini menjadi tanggung jawab adik-adik semua untuk meyakinkan diri bahwasanya adik-adik mempunyai wawasan yang lebih luas daripada mahasiswa-mahasiswa yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena bergaulnya dengan masyarakat internasional. Jadi jangan sampai ketika di Turki bergaulnya sama anak-anak Indonesia saja. Di sini ada yang dari Padang Panjang saya dengar, ada Mbak Naura ya, yang dari Padang Panjang. Nah, jadi saya selalu menyampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa kita, kebetulan di Padang Panjang pun kami membiasiswakan anak-anak, ada yang dari yang kemarin ke Arizona State melalui kerjasama dengan Sempurna University, dan 5 dari antaranya itu adalah cum laude. Dan saya meyakini cum laude ini kan adalah sebuah apa namanya pencapaian. Jadi dan saya yakin pasti karena keseriusan juga. Jadi saya harapkan kepada adik-adik semua, mumpung kuliah di luar, tolong jangan sampai teman-temannya orang-orang Indonesia saja. Ya, harus mempunyai teman-teman internasional. Betul ya? Kalau betul coba apa jempolnya dong, jempol betul nggak itu? Atau teman Indonesia semua nih jangan-jangan ya? Oke, okay. Karena saya diberikan topik tentang kewirausahaan, saya mau kasih overview dulu. Karena memang ini forumnya tentu forum intelek, adik-adik semua adalah mahasiswa-mahasiswi. Saya sedikit tadi research ya tentang bagaimana kondisi negara kita per hari ini. Ya, menurut ranking of countries on National Entrepreneur Context Index, ya, NECI tahun 2021, Indonesia ini ranking ke-75 entrepreneur. Jadi mungkin persentase eh, kewirausahaan, ya, kewirausahaan mungkin dibandingkan dengan total jumlah penduduk, kita itu ranking 75. Jadi negara-negara teratas itu ada United Emirat Arab mungkin karena memang kebijakan fiskalnya itu sangat luar biasa. Bagi yang starting di sini kan dekat sekali dari Turki, itu bisa dicek apa-apa saja yang dilakukan oleh pemerintahnya. Yang saya tahu itu adalah bagaimana pajak tinggal di situ itu sangat rendah sekali. Untuk memulai bisnis pun juga. Nah, itu perlu dipelajari. Mumpung tinggal di Turki, kebijakan Turki apa? Di sebelah Turki ada apa namanya Saudi, ada Mesir, ada Eropa. Pelajari itu. Karena bagaimanapun berbicara tentang entrepreneur, ya juga berbicara tentang bagaimana kesanggupan kita sebagai anak-anak muda nanti bisa memberikan sumbangsih ya kepada pemerintah kita. Ya kalau ada yang ingin jadi wirausaha, alhamdulillah. Tetapi setidaknya kalau tidak jadi pengusaha, kalau jadi profesional nanti bisa memberikan input kepada lingkungan kita, kepada pemerintah kita. Jadi coba lihat apa yang dilakukan oleh Turki untuk anak-anak mudanya, bagi wirausaha mudanya. Nah ini dulu, karena masing-masing adalah mahasiswa, ini perlu betul-betul dipelajari. Sehingga nanti kalaupun nanti akan terjun langsung, tahu kira-kira trik ya apa-apa saja yang perlu kita lakukan dan apa-apa saja input yang kita bisa berikan kepada daerah kita masing-masing. Jadi itu situasinya. Jadi ternyata walaupun sebesar ini negara kita masuk dalam negara G20, persentase entrepreneur context index-nya itu masih nomor 75. Jadi tidak berbanding lurus dengan kondisi bagaimana negara kita ini menempati negara dengan GDP 20 terbesar di dunia. Wirausahanya masih saya rasa perlu menjadi PR bagi kita. Nah, untuk data Asosiasi Fintech Pendanaan, ya, data Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI, 46,6 juta dari 60 juta UMKM kita ini belum memiliki akses permodalan. Ya, jadi 46,6 juta dari 60 juta UMKM kita ini masih belum memiliki akses permodalan. Jadi ini masih PR ya. Tetapi saya meyakini per hari ini sudah banyak sekali yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah Kota Padang Panjang. Kalau kementerian saya mengetahui ada kredit usaha mikro, ada
PNM, modal kecil yang diberikan kepada masyarakat, ada namanya bank wakaf mikro, dan juga ada kur mikro dan super mikro yang tanpa guna. Kalau di Padang Panjang kita menggerakkan permodalan dari ekonomi syariah. Jadi kita, salah satu visi misi saya selama 5 tahun ini adalah gerakan koperasi syariah. Jadi bagaimana koperasi-koperasi Padang Panjang kita konversi menjadi pola syariah, dan tentunya ini mempermudah akses permodalan bagi UMKM yang ada di Kota Padang Panjang. Ya. Dan juga untuk ekspor sendiri, Indonesia masih ya di tahun 2020 ke 2021 kontribusi ekspor dari UMKM kita tuh 14,37% pada tahun 2020, dan pada tahun 2021 15,59%. Ya. Jadi persentasenya pun tidak banyak, walaupun sebenarnya dari dunia usaha 60%-nya UMKM. Ini rekan-rekan bisa catat. Dari dunia usaha yang ada di Indonesia ini 60%-nya UMKM. Tetapi berbicara tentang ekspor, ya hanya 14% menyumbang ekspor Indonesia ini. Jadi UMKM kita ini masih, saya rasa masyarakat kita ini masih menjadi pasar bagi gerakan perekonomian dari luar negeri. Kan sayang ya, seharusnya kita dengan penduduk 270 juta ini sudah menjadi global player. Kalau tidak, setidak-tidaknya di Asia Tenggara gitu, menjadi pemain yang bisa tentunya meningkatkan devisa negara melalui ekspor dan juga produk-produk yang berkualitas untuk nantinya bisa diperjualbelikan di pasar internasional. Nah inilah statistik sedikit ya, dan saya meyakini per hari ini negara kita ini sudah sangat baik ya, dari penanggulangan COVID kita sudah baik ya, dan juga sekarang recovery ekonomi pun juga sudah baik. Di Kota Padang Panjang ini di sekitar 5% sudah sedikit naik, tinggi daripada nasional. Sumatera Barat secara umum pun juga sudah, dan banyak lagi provinsi-provinsi yang mungkin menjauhi lebih jauh angka kenaikan pertumbuhan ekonominya dibandingkan angka kenaikan ekonomi nasional. Nah, tentu saya sangat berharap kepada adik-adik semua, apapun profesinya, apapun eh, keilmuan yang dituntut per hari ini, jangan melupakan bahwasanya kita semua ini mempunyai kesempatan yang sangat luar biasa dalam bagaimana memulai usaha nanti, tentunya ketika kembali ke Indonesia, ataupun tidak ketika stay di situ. Kenapa? Pertama, kita mempunyai pasar di kampung kita, di Indonesia sendiri. Sayang sekali ketika pasar ini tentunya dikelola oleh orang lain atau dimanfaatkan lebih banyak oleh orang-orang dari luar. Dan tentunya kedua adalah kawan-kawan mempunyai akses. Jadi kalau dulu saya punya teman dari Amerika itu, mereka bisa melihat apa yang sedang tren, market trendnya di Amerika. Waktu itu saya masih ingat sekali ketika saya kuliah, itu yang memulai Traveloka juga masih kuliah sama-sama tahunnya, mungkin melihat waktu perkembangan bisnis pertikaitan online dan menjadi aspirasi dan juga mengimplementasikannya di Indonesia pada saat itu. Nah, begitu juga tentu dengan pasar Eropa sekarang yang dekat dari Turki. Jadi apa yang bisa menjadi peluang-peluang bisnis ini perlu dicatat dan perlu dipelajari. Sehingga nanti ketika datang balik ke Indonesia sudah mempunyai gambaran kira-kira bisnis apa yang mungkin belum booming di Indonesia. Ya sama seperti kota-kota kecil seperti Kota Padang Panjang ataupun mayoritas kota di Sumatera Barat, biasanya apa yang baik di Jakarta sebagai kota besar di Indonesia ini, biasanya itu pasti juga bisa jalan di kota-kota kecil gitu. Sekarang apa yang sedang bermain di global market gitu ya, tentunya peluang-peluang yang bisa adik-adik semua lihat di Turki ataupun di Eropa, tentunya bisa diadopsi di Indonesia. Itu pertama. Jadi perlu dari usia dini, perlu dari sekarang adik-adik lihai untuk melihat apa-apa saja peluang-peluang bisnis yang bisa diterapkan di negara kita atau di kampung halaman nanti. Tanpa itu, tanpa kebiasaan untuk bagaimana mencari tahu, ya keingintahuan untuk bagaimana mengupgrade diri kita ini tidak ya saya rasa belum entrepreneur. Jadi kalau saya melihat kejelian kita untuk mencari peluang-peluang dan tentunya memberikan nilai tambah ya, karena bisnis ini adalah tentang nilai tambah ya. Kalau kawan-kawan lihat Starbucks sekali ngopi bisa 50 ribu itu kan sebenarnya berbicara nilai tambah ya,
berbicara tentang bagaimana kita bisa meng-upscale produk kita sehingga ini diminati oleh masyarakat banyak. Semuanya sebenarnya bisa aja kita dagangkan, tetapi masyarakat tentu atau pasar pasti melihat bagaimana produk kita dibandingkan produk-produk lainnya. Tapi itu saya rasa terlalu jauh karena sekarang masih duduk di bangku kuliah. Sekarang bagaimana cara mengetahui diri kita dan tentunya menjadi entrepreneur. Pertama, saya meyakini adik-adik duduk di bangku kuliah, ya, ini adalah untuk bagaimana bisa mengasah critical thinking dan juga systematic thinking, kan begitu. Kalau tidak kuliah, apakah bisa jadi pengusaha? Bisa. Tetapi apakah dengan berkuliah kita bisa menjadi pengusaha yang lebih baik? Tentu. Karena apa? Di masa-masa kuliah, disitulah kita belajar bagaimana mensistematiskan cara berpikir kita. Kalau misalnya belajar dari pengalaman, saya rasa banyak trial and errors-nya. Dan saya yakin ketika memulai usaha pasti itu menjadi makanan sehari-hari. Tetapi setidak-tidaknya ketika kita duduk di bangku kuliah, kita bekerja rapi, ya tentu menyusun skripsi atau apapun tesis gitu di situ dengan rapi, tentu ini juga akan terimplementasi dalam bagaimana kita mengerjakan usaha kita nanti. Saya banyak melihat pengusaha-pengusaha yang baru mulai, ya yang tidak mempunyai ilmu atau tidak mempunyai kesempatan dalam belajar secara sistematis, akhirnya ketika melakukan usaha ini pun juga seperti sporadis gitu ya. Ada peluang langsung diambil, langsung bekerja, uang pun tidak di-manage dengan baik, tidak tahu Excel, tidak pernah menyusun bagaimana usaha kita ini akuntabel begitu ya, atau bankable begitu ya, tidak bisa menyusun planning bisnisnya secara rapi, tidak melihat pasar, tidak melakukan studi, tidak tahu elemen-elemen bisnis itu apa. Nah ini saya rasa rugi, ya. Sayang sekali. Kenapa ketika memulai bisnis kita hanya memandang itu sebelah mata gitu kan? Padahal kita ingin bergantung hidupnya kepada usaha yang kita lakukan ini. Nah, mumpung duduk di bangku kuliah, pelajari betul itu. Ya, apa sih kira-kira apa yang perlu kita research terlebih dahulu ketika menyusun sebuah bisnis plan? Ya, saya rasa makin rapi kita di situ, insya Allah akan rapi kepada proses-proses selanjutnya. Jadi hargailah waktu-waktu adik-adik di bangku kuliah. Saya sangat tidak setuju sekali kalau orang menyampaikan ketika di kuliah toh banyak yang sukses tanpa kuliah. Tapi itu sebenarnya orang-orang yang tidak mau disiplin saja ya. Kalau misalnya kita lihat Bill Gates dan lain-lain, memang sudah bakatnya, sudah punya kedisiplinan yang brilian begitu dari usia dini. Sehingga ketika dia melihat peluang dari luar, dia lebih memilih mengejar cita-citanya sebagai pengusaha ya, ataupun banyak sekali college dropouts yang sukses di luar sana. Tetapi tidak ada salahnya kita melanjutkan kuliah dalam arti mengasah ya kedisiplinan kita dan juga mengasah bagaimana kita mempunyai critical thinking dan juga systematic thinking yang baik. Nah, jadi hargailah waktu-waktu ketika di kampus. Kalaulah di kampus ya, tidak disiplin, sekali lagi saya ngeri juga untuk menyampaikan adik-adik bisa disiplin ketika menjadi wirausaha. Jadi tanpa itu simpel saja ya, ini pun juga menjadi sebuah landasan yang harus betul-betul kita camkan. Yang kedua, sekali lagi bisnis itu adalah trust. Bisnis adalah kepercayaan. Tadi sudah bekerja secara sistematis. Saya yakin kalau di luar kan sangat-sangat dihukum ya kalau ada plagiarism. Ada nggak di sini yang pernah dihukum gara-gara nyontek nulis? Ada nggak? Kalau saya pernah, ya. Saya cuma mengquotes, ya, memparaphrase pun juga tidak terlalu sempurna waktu itu. Satu kalimat yang saya download dari Google. Satu kalimat saja. Saya waktu itu sangat percaya sekali tulisan saya itu betul-betul berasal dari analisis saya dan juga tulisan dari saya sendiri. Tapi ada satu kalimat yang saya quotes online dari pembicara itu, dari author itu, yang tidak saya paraphrase dengan baik. Saya di drop out itu kelas langsung tanpa ada waktu itu, dan itu menjadi pembelajaran betul bagi saya. Sebegitunya pendidikan luar negeri mengajarkan kita untuk jujur. Nah sekarang adik-adik semua ketika duduk di bangku sekolah, melihat apa yang terjadi di Indonesia sekarang, bagaimana pemerintahan, bagaimana bisnis, bagaimana transparansi,
mungkin banyak catatan-catatan merah. Di situ kita camkan di diri kita, saya akan menjadi agen perubahan. Saya akan menanamkan diri saya dari usia dini ketika kuliah di luar negeri ini, nanti ke pulang kampung, saya akan menjadi pribadi yang jujur. Kalaupun mungkin menjadi pengusaha, akan menjadi pengusaha yang. Kenapa ini penting? Karena next-nya, tadi saya bilang bisnis is trust, bisnis itu juga adalah tentang network, ya, tentang jaringan. Jadi kalau tidak ada kepercayaan itu, kalau tidak ada kejujuran itu, bagaimana kita bisa mengembangkan network kita, jaringan kita. Nantilah dulu berbicara tentang apa produknya, nantilah berbicara tentang financingnya, nantilah berbicara tentang peluang-peluang yang bisa kita garap, ya, tanpa diri kita bisa mencerminkan sebagai pengusaha yang jujur, pengusaha yang betul-betul dipercaya oleh orang lain, tentunya pengusaha cinta sangat-sangat basic sekali, tetapi ini harus menjadi catatan dari usia dini ketika memang ingin terjun ke dunia wirausaha. Bukan hanya terjun, tentu menjadi juara ketika nanti menjadi pengusaha. Saya terlibat dalam begitu banyak organisasi, sangat berbanding lurus dengan apa saja peluang yang saya dapatkan ketika menjadi wirausaha tadi. Ya, kadang-kadang ide ataupun gagasan ataupun masukan ini banyak datang dari orang luar, bukan dari kita. Ya, karena bagaimanapun kita nanti jualan, pembeli adalah raja. Input dari customer ataupun input dari kolega kita, dari orang kita, ini sangat penting. Kalaulah menjalankan bisnis hanya dengan diri sendiri saja, saya yakin pun juga ini tidak akan pernah bisa berhasil. Akhirnya cuma jadi pedagang gitu ya. Kalau pedagang ya sah-sah saja. Kalau mau dagang ya cuma two ways begitu ya. Datang ke pasar terus berjualan produk tetapi tanpa mengerti tentang bagaimana ekspansi pasar dan lain-lain. Saya ini pun juga tidak akan bisa mengerti. Jadi penting sekali mengetahui bahwasanya bisnis is trust dan juga begitu pentingnya network dalam mengembangkan usaha kita. Nah, jadi adik-adik ini sekarang sudah saya rasa one step ahead ya, karena sudah terlibat di PPI, ya sudah memiliki jaringan-jaringan. Tentunya kita banyak belajar seperti ruang guru itu kan, saya tahu Belva sama apa namanya Iman itu adalah teman dulu pas masih muda begitu ya, sehingga bekerja sama mencari peluang secara bersama-sama lahirlah ruang guru. Banyak lagi contoh-contoh lainnya. Saya yakin ya, bagaimana ketika di bangku kuliah kita punya jaringan, kita punya teman, anggaplah kita nggak punya modal, dia punya modal. Ini kan juga adalah sesuatu apa namanya kesempatan yang saya rasa baik untuk dikembangkan kan begitu. Atau mungkin sama-sama nggak punya modal tetapi punya jaringan. Kita ya seperti Naura sekarang punya jaringan di Wali Kota Padang Panjang kan begitu ya. Mungkin yang lain pun juga punya jaringan lain. Itu hargai itu ya. Tapi kalau misalnya cuma duduk saja sehingga menunggu nilai GPA-nya bagus, yang penting tamat dengan apa nilai yang baik, habis itu kerja dan lain-lain ya saya rasa susah juga jadi entrepreneur. Entrepreneur itu is all about jaringan, is all about network. Nah, ini tentunya perlu adik-adik camkan ya sehingga nantinya betul-betul bisa mendapatkan peluang ketika tamat dari bangku kuliah. Saya ingin perkenalkan diri dulu. Dulu saya ketika ya sebenarnya ini adalah hal yang saya rasa juga sedikit saya apa namanya gak kecewa juga ya kenapa dulu tidak mendalami bidang saya waktu itu di finance ya. Tetapi mungkin itulah jalan hidup saya karena memang salah satu role model saya adalah ayahanda saya, orang tua saya, di modal pebisnis sehingga saya langsung ke Sumatera Barat memulai usaha. Ketika saya kuliah di Amerika berolahraga, tapi sudah seperti lifestyle gitu ya. Saya masih ingat sekali ketika saya datang itu Gold's Gym itu baru buka di Jakarta. Di waktu itu tahun 2009. Jadi dulu tempat gym itu kan masih ya seperti ya, tempat-tempat fitness biasa, tidak ada restorannya, tidak ada seperti ruang pertemuannya ataupun juga apa namanya community centernya begitu. Nah,
Ini yang saya dapatkan waktu di Amerika. Saya waktu itu fitness, orang sebelum kerja, ya sebelum kerja dia ikut apa namanya jam 4 pagi itu sudah berolahraga, mandinya di tempat fitness begitu ya. Saya bilang, "Ini asik juga ya, banyak orang ternyata melihat tempat fitness bukan hanya tempat fitness, tapi mereka sarapan di situ, mandi di situ." Nah itu ide yang saya dapatkan dari Amerika itu. Ketika saya datang ke Indonesia, langsung itu yang saya coba pikirkan. Tapi saya mulai dari skala kecil dulu. Nah, dari usaha fitness, habis itu saya melirik ke futsal, karena futsal pun waktu itu belum ada. Ya, saya masih ingat dulu Coach Justin. Siapa yang nonton bola? Ada nggak kawan yang nonton bola? Coach Justin tahu nggak? Yang biasa jadi Tahu, Pak. Tahu, Pak. Tahu, Pak. Coach Yang bisa Justin. menjadi Saya ketemu komentator. sama komentator. Coach Justin ini baru membawa produk waktu itu namanya apa namanya itu lantai lantai futsal yang plastik itu loh. Itu baru sekali, belum banyak waktu itu tempat futsal yang memakai lantai itu. Nah, sekali lagi jaringan saya menyampaikan saya ke Coach Justin. Bayangin aja, saya baru tamat kuliah, saya bisa bertemu Coach Justin. Karena apa? Saya buka fitness. Saya buka fitness. Waktu itu saya buka fitness, akhirnya beli alat-alat fitness dari vendor alat-alat fitness ini memperkenalkan saya vendor-vendor lainnya, termasuk Coach Justin. Ya waktu itu masih pembicaraan-pembicaraan lepas saja. Akhirnya saya motivasi juga karena belum ada di Sumatera Barat, saya bawa gitu. Saya pertama kali itu futsal saya memakai film-film seperti itu. Akhirnya booming. Nah, kenapa tidak? Saya bikin yang saya cita-citakan itu menjadi sebuah sport center gitu ya, bukan hanya futsal, ada fitness, ada golf simulator, ada aerobik, ada kolam renang, ada biliar, ada bulu tangkis di satu tempat. Jadi kalau pergi Sumatera Barat namanya di sport center, itu bisa lihat di situ. Nah dari situlah saya belajar bahwasanya peluang-peluang ini tanpa kita ya lihai dalam melihat ya. Ini pun atau bisa dibilang kuper lah ya. Ini tidak akan bisa datang ke kita. Gitu. Walaupun jualan kita ya produk-produk yang usual, ya apakah itu kuliner dan lain-lain, tapi kalau tidak ada value editnya, tidak ada nilai tambahnya, ya tidak akan bisa bersaing. Tapi saya yakin adik-adik semua sekarang lagi di Turki. Sekarang mungkin usaha yang dilirik apa? Misalnya kulineri, ataupun juga oleh-oleh, ataupun handcraft. Apapun lah itu, coba lihat apa yang membedakan usaha-usaha mereka yang sukses dengan yang tidak. Apa yang mungkin belum diadopsi di Indonesia. Nah ini yang dibawa. Sehingga kalau dulu saya di toko-toko itu ataupun di tempat-tempat usaha yang bagus, yang saya lihat bagus, itu saya biasanya nongkrong di situ, saya liatin itu semuanya. Saya liatin karyawannya berapa orang, ya, dan juga mungkin desainnya seperti apa, karena saya lebih tertarik kepada usaha-usaha seperti fitness dan juga laser activities. Saya melihat apa yang apa namanya yang ketika waktu itu saya termotivasi dari Planet Fit, Fitness First yang ada di Amerika itu lasers ya. Jadi saya kalau bikin usaha-usaha saya semua itu berkaitan dengan lasers activities. Peluangnya itu yang saya. Laser activities itu adalah aktivitas orang setelah kerja. Ya, jadi kalau misalnya dulu ada saya punya Marta Tilaar, spa salon, ada restoran, bisa nyari duitnya dari orang yang sudah kerja, dia apa namanya spending uangnya di saya gitu. Nah, nanti pun juga nanti kalau sudah apa namanya istirahat sebentar karena saya 1,5 tahun istirahat jadi wali kota, saya pun juga ingin melirik bisnis yang kekinian sekarang itu kan seperti resort atau glamping begitu ya. Saya sudah ada tanah, saya sudah persiapkan itu. Saya sudah lihat juga beberapa tempat yang memulai usaha-usaha seperti itu dan Sumatera Barat sekarang menjadi tujuan dari daerah-daerah sekitar seperti dari Riau, dari Jambi itu datang Sumatera Barat untuk apa namanya menghabiskan waktu weekend keluarganya di Sumatera Barat. Ini peluangnya saya lihat. Tetapi sekali lagi adik-adik semua, ya pertama kalau kita sudah belajar tentang bagaimana mengetahui sejujur apa diri kita, yang kedua ke disiplinnya diri kita, yang ketiga lihainya kita dalam bersosialisasi, berkomunikasi, memperluas jaringan, ya. Yang ketiga uh, ke ingin tahuan kita yang tidak terhenti, ya, tidak terputus-putus, ya.
Kalau saya orangnya sangat-sangat ingin tahu sekali, setiap tidur itu pasti saya spend setengah jam atau 1 jam lihat YouTube ataupun baca. Saya sangat tertarik sekali mempelajari hal-hal baru ya, sehingga bisa jadi ketua artis film. Bayangin aja, saya bisa Corel, saya bisa Photoshop, saya suka Premiere dulu, saya juga sutradara, saya juga main musik, saya juga banyak hal yang saya terapkan, tetapi itu adalah modal dasar bagi saya untuk bisa meyakinkan diri saya untuk menjadi entrepreneur. Kalau itu sudah terjadi, kalau semuanya sudah terjadi, barulah elemen paling penting menjadi pengusaha. Tapi tidak bisa dibalikkan ya. Kalau orang bilang kan keberanian dulu, baru jadi pengusaha. Enggak. Kalau sudah 5 tadi itu sudah terkuasai, barulah keberanian itu ada. Ya. Jadi kan orang, oh Pak, jadi pengusaha pun harus berani. Betul. Tapi kan nggak muluk-muluk harus berani. Beraninya mau jadi seperti tukang algojo begitu, tiba-tiba langsung berani begitu, enggak. Berani itu karena bisa. Berani itu karena kita capable. Jadi kalau kita tidak capable, dalam artian ngomong di depan umum saja tidak bisa, bagaimana jualin produk, ya, tentang financing aja nggak tahu, ya, akuntansi tidak mengerti, bagaimana bisa menghindari diri dari kegagalan administrasi, ataupun mungkin ditipu oleh karyawan-karyawan kita nanti. Ya. Keingintahuan pun sedikit, wawasan tidak ada, tidak tahu apa yang sedang booming, bagaimana kita akan berani. Jadi kalau yang tadi itu sudah dikuasai, barulah nanti ada semua bisa berani dalam memulai usaha. Karena key factor untuk memulai usaha adalah keberanian. Sangat sayang sekali kalau ada anak-anak muda yang bilang, Pak, saya mau jadi wirausaha tetapi saya nggak punya modal. Saya mau jadi wirausaha tapi begini, tapi. Kalau saya sih, saran saya nggak usah aja jadi pengusaha. Ya. Kalau misalnya tapi-tapinya banyak, nggak usah jadi pengusaha, nggak bisa. Ya. Biar jadi karyawan silakan saja. Tetapi kalau sudah nanti jadi karyawan, sudah sedikit menabung, sudah sedikit mempelajari, teman-teman kantor sudah banyak, teman-teman kuliah pun juga di kontak, teman-teman di Turki pun juga masih ada kontak personnya, sudah masih chit-chat, masih masih menjalin hubungan. Nah, sehingga begitu banyak nanti peluang yang akan bisa kita raih nanti depan. Ada di semua, saya tidak terlalu teknis, tapi kalau mau teknis silakan, tapi jangan mau berat ya. Ini sudah malam di sini. silakan ya, bercanda ya. Silakan nanti melempar pertanyaan. Kalau dibilang pengusaha pun juga saya adalah pengusaha yang sudah pensiun ya. Karena pensiun makanya saya jadi wali kota kan begitu ya. Jadi saya berharap biarlah adik-adik semua yang jadi pengusaha sukses nanti. Tadi saya sudah lihatkan statistik. Kalau sekarang mungkin kita masih menjadi pasar. Ya, adik-adiklah garda terdepan nanti yang bisa menjadi anak-anak muda yang akan bisa memperjuangkan nasib negara kita. Karena tadi sudah saya sampaikan, walaupun 60% itu didominasi oleh UMKM, namun masih banyak PR, ekspornya itu masih di angka 16%. Digitalisasi memiliki peran yang sangat-sangat luar biasa dalam pergerakan UMKM kita. Ya. Bagaimana kita bisa memaksakan masyarakat umum untuk belajar tentang digital market, ya, tentang bagaimana bisa meraih peluang global begitu ya. Karena mereka mungkin belum bisa ya, belum mendapatkan peluang belajar di luar negeri seperti adik-adik semua. Tapi adik-adik sudah ya, tentu sudah mengerti tentang bagaimana digital payment, bagaimana digital market, bagaimana peluang-peluang menjajakan usaha, menjajakan usaha di melalui situs-situs online, apakah itu eBay dan lain-lain. Sekarang mungkin lebih banyak lagi ya, saya kurang tahu juga. Nah, tentu harapan saya dari sekian banyak yang menonton sekarang, seenggaknya ada dong yang tersentuh dan juga menginginkan untuk nanti saya telah tamat, Bang, saya menjadi wirausaha. Ya, saya akan coba pelajari dari sekarang, saya akan lihat peluang-peluangnya dan saya akan pelajari sistemnya. Apa yang sudah dilakukan di Turki, apa yang sudah dilakukan di Arab Saudi ataupun di United Emirates begitu, ini akan coba saya terapkan di Indonesia nantinya. Dan siapapun teman-teman saya yang saya dapatkan di luar sini, saya akan tetap di kontaknya. Siapa tahu mereka ada yang sukses nanti juga nanti akan
tentunya bisa kita manfaatkan menjadi kesuksesan kita bersama. Jadi demikian saja yang bisa saya sampaikan untuk tahap awal. Silakan nanti adik-adik menambahkan, boleh juga ya, tidak harus menanya. Saya juga ingin mendapatkan input dari adik-adik. Terima kasih banyak. Baik, Bapak, terima kasih atas pemaparan dari pengalaman dan juga ilmu-ilmu yang telah diberikan kepada kami. Insya Allah semuanya ini sangat bermanfaat dan sangat insightful, Pak, untuk kami semua. Alhamdulillah. Baiklah, untuk selanjutnya kami akan melanjutkan ke sesi tanya jawab dari narasumber dan peserta webinar kali ini. Untuk peserta yang ingin bertanya, boleh raise hand dengan format yang sudah ditetapkan, kemudian bisa dituliskan di kolom chat ininya, pertanyaannya. Nanti biar saya yang bacakan atau mungkin bisa ditanyakan secara bertahap. Nanti kita kumpulkan pertanyaannya baru akan dijawab. Jadi kalau menurut Bapak enaknya seperti apa, Pak? Kayaknya lebih baik dikembalikan. Mau dijawab langsung atau dikumpulkan terlebih dahulu, Pak? Ya, kan saja dulu kayaknya ya, dikumpulkan. Mungkin Oke, 3 pertanyaan lah, atau berapa? tiga pertanyaan atau baik. Teman-teman yang mau bertanya boleh langsung ditulis di kolom komentar, nanti dibacakan dan bisa dibaca oleh saya nanti kepada Bapak Fadli Imran ini. Amron, mohon maaf. Mungkin dari Ketua PPI ada pertanyaan, Ketua boleh PPI-nya langsung siapa? dibuka mic-nya. Oh ya, Pak. Kanaura Arifah. Oh, Ketua PPI-nya Naura. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih banyak Bapak atas pemaparan materinya, benar-benar sangat insightful dan kita benar-benar ngelihat dari pengalaman sebelumnya, bahkan tadi Bapak juga memaparkan terkait data dan kita juga tahu nih ternyata kondisi Indonesia walaupun 60% UMKM tapi ternyata untuk sisi ekspor ini masih di angka 14 sampai 15%. Nah, mungkin kalau dari saya pribadi pertanyaannya tadi Bapak sempat menyinggung sedikit terkait dengan ketika Bapak pergi ke restoran atau pergi ke sebuah tempat fitness, Bapak melakukan semacam observer gitu, menjadi seorang observer yang melihat secara nyata gitu berapa orang karyawannya, berapa apa interiornya seperti apa dan lain sebagainya gitu. Nah, mungkin dari sana menerapkan gitu, setelah mengamati lalu meniru lalu kemudian menerapkannya di bisnis yang akan Bapak jalankan ke depannya. Namun dari perjalanan Bapak tadi saya lihat tentunya tidak gampang menjadi seorang pengusaha, tentu akan banyak tantangan dan rintangan yang akan dihadapi begitu. Dan apa sih dari pengalaman Bapak, pengalaman yang paling Bapak rasa tuh pengalaman buruk yang mungkin pengalaman buruk pun tetap memiliki hikmah tersendiri begitu. Yang mungkin kita bisa ngambil pelajaran dari pengalaman Bapak sebagai seorang pengusaha, karena menjadi seorang pengusaha tentu bukan hanya tentang keberhasilan-keberhasilan saja, tapi tentu juga akan mengalami kegagalan begitu. Dan dari pengalaman Bapak, mungkin bisa diceritakan sedikit Pak, bagaimana ketika Bapak menghadapi kegagalan gitu. Karena semua orang pasti memiliki kesempatan punya sebuah em, pintu lah untuk mengalami rasa gagal. Tapi pembedanya orang yang sukses adalah orang-orang yang akan selalu bangkit lagi dari kegagalan yang mereka alami begitu. Dan mungkin Bapak dengan sampai di tahap seperti ini tentunya sudah berhasil untuk kembali bangkit dari kegagalan yang pernah mungkin Bapak lalui sebelumnya. Dan mungkin dari sana kita bisa mendapatkan motivasi dari cerita Bapak. Karena kita yang baru di awal, mungkin kita ke depannya eh, ketika kita tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi rasa galau itu, mungkin kita akan kaget dan terkejut ketika menghadapinya. Jadi mungkin dari cerita Bapak kita bisa bersiap-siap gitu untuk seperti apa sih tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh seorang pengusaha begitu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kanaura tentang pertanyaannya. Insya Allah akan ditampung dulu nih. Kemudian jika ada penanya lagi mungkin tidak ditulis langsung di kolom chat, mungkin bisa langsung disampaikan lewat lewat Zoom meeting ini. Baik itu langsung disuarakan dengan membuka mic-nya. Jika ada, dipersilahkan. Baik, jika tidak ada, Bapak, saya mohon izin bertanya. Mungkin saya juga memiliki ketertarikan untuk menjadi seorang entrepreneur. Em, Pertanyaan saya mungkin sederhana. Kalau tadi karena orang mempertanyakan bagaimana menghadapi situasi ketika dalam masa-masa yang sulit atau gagal gitu ya. Saya sekarang mau bertanya tentang
kelebihan dan kekurangan. Tadi kan Bapak sudah menjelaskan dengan berbagai macam pengalaman yang Bapak sudah alami dan juga luar biasanya Bapak dalam merintis usaha. Saya mau bertanya tentang apa sih kelebihan dari kegiatan wirausaha ini dan apa juga kekurangan yang akan didapat darinya. Karena kan dalam sesuatu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Untuk itu saya berharap Bapak bisa menjawab hal ini dengan seksama karena saya ingin memulai tapi ya sama seperti yang tadi udah Bapak bilang masih banyak pikiran tapi itu. Jadi untuk itu mungkin Bapak bisa memberikan sedikit penerangan kepada saya atau kepada teman-teman sekalian sehingga bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Mungkin itu saja. Mungkin ada teman-teman lain yang akan bertanya. Dipersilahkan. Satu penanya lagi terakhir. Baik, kami anggap cukup ya karena tidak ada yang mau bertanya lagi. Mungkin semuanya sudah mengerti karena Bapak. Oh, ada ternyata Pak. Masya Allah. Ada dari Arina Khairunisa. Beliau bertanya tentang Bapak, apakah ada saran bagi mahasiswa yang ingin memulai bisnis dengan berbagai macam kesibukan yang dirasa memiliki hambatan di berbagai faktor, sehingga merasa tidak yakin untuk memulainya? Baik, pertanyaan terakhirnya itu, Pak. Kurang lebih sekian. Untuk itu, kepada Bapak Fadli Amron, waktu dan tempat kami persilakan untuk memberikan jawaban. Iya, semulai dari yang terakhir dulu ya. Ada nggak saran? Jadi saya pernah menjadi ketua KNPI. Saya ketua KNPI Kota Padang. Setelah itu naik menjadi ketua KNPI Provinsi Sumatera Barat. Jadi KNPI itu kan tempat berhimpunnya organisasi kepemudaan, ya kan? Mungkin kalau PPI-nya Ankara berhimpunnya ada nggak PPI Turki ada? Ada ya? Ada, Pak. Ada ya. Jadi kalau saya dulu kan Permias Washington. Jadi dia juga ada Permias yang payung induknya. Kalau KNPI itu kan Komite Nasional Pemuda Indonesia. Jadi organisasi kepemudaan yang ada di Sumatera Barat waktu itu tempat berhimpunnya di KNPI dan kebetulan saya ketua. Jadi ada pertemuan beberapa kali saya undang ketua-ketua BEM. Ketua BEM ini untuk waktu itu ada sebuah gerakan ataupun juga program yang saya ingin kerjasamakan. Jadi beberapa kali saya perhatikan ada satu orang ketua BEM ini nggak pernah hadir. Saya kaget kok nggak pernah hadir ya. Akhirnya saya telepon, Indah kok saya tiap undang nggak pernah hadir, kok nggak pernah sempat. Bang, ya sibuk bang, dan belum urusan BEM, belum urusan ini dan lain-lain. Saya mikir juga, saya aja ketua KNPI, iya, wali kota iya, ya kan? Pengusaha iya kan begitu ya. Dan saya belum orang paling sibuk, banyak lagi yang lebih sukses daripada saya, banyak. Yang lebih sibuk pasti banyak, anak muda banyak. Jadi pertanyaannya itu sedisiplin apa kita dalam memanage waktu. Jadi kalau udah kuliah aja udah sibuk gimana nanti pas kerja ya. Apalagi nanti yang perempuan mau jadi ibu rumah tangga, apa bisnis iya, profesional iya kan susah sekali kalau pas kuliah saja sudah sibuk ya. Jadi coba manage waktunya. Pastilah kita punya waktu sendiri untuk diri kita ya, untuk kita dengan teman-teman. Tapi mau sepanjang apa waktu itu? Nah, coba biasakan dari usia dini, dari kecil. Pas kuliah ya kuliah. Ya, kalau saya dulu masih ingat sekali, saya masih di 2 tahun pertama itu honorary student. Saya yakin pasti ada banyak yang begitu. Ya, honorary student itu kan yang GPA 3,9 ke atas. Jadi saya dapat $3.000 per 3 bulan dari pemerintah Amerika. Bukan dari pemerintah Indonesia, tapi dari pemerintahnya, karena nilainya 3,9 ke atas. Nah, jadi saya tamat college itu dengan GPA yang saya rasa mendekati. Nah, waktu itu setahu saya nggak belajar juga, karena saya nggak pernah juga juara pas SMA gitu. Jadi heran juga aku bisa ya. Tapi lingkungan saya sih waktu itu ya, karena saya tinggal sama host parent. Ini lagi saya tinggal sama orang Amerika dan juga teman-teman saya pun juga tahu filter. Jadi saya hindari betul tuh main-main dulu. Sehingga pulang dari kampus di kampus ya karena saya rumahnya jauh satu jaman waktu itu ke rumah nih terus. Jadi saya duduk dulu di kampus ya karena di kampus nggak ada kerjaan ya duduk sama teman-teman yang ngerjain PR gitu kan. Jadi 1 jam 2 jam setelah di kampus itu saya selesai. Pulang dari kampus ya saya bisa punya waktu main, saya bisa punya waktu untuk kegiatan-kegiatan lain atau mungkin
lebih panjang lah waktu untuk bermainnya di rumah. Tetapi saya yakinkan ketika kuliah saya sudah selesai. Nah, ini harus ditanamkan dari sekarang. Coba pilih-pilih waktu. Sekarang kan sudah ada gadget ya. Sebenarnya kalau orang bilang, kok pakai sampai gadget ngatur waktu kita, ya manfaatkan aja, itu kan teknologi. Coba deh, sekali ada dia pernah nggak bagi waktunya di gadget? Pasti ada juga yang males kan, melihatnya aja males bang, masa waktu pakai diatur-atur segala, kayak kita nggak bisa ngatur waktu. Itu males namanya kan begitu ya. Nanti ketika sudah menjadi pengusaha ya harus begitu. Saya jadi wali kota, sekarang waktu saya mungkin seminggu sebelumnya, ini ada judul saya, seminggu sebelumnya udah penuh ini. Ya, sudah ada waktunya hari ini, sekian sampai-sampai saya bisa harus waktu-waktu, misalnya sama keluarga kapan gitu. Itu kalau jadi wali kota. Tapi jadi pengusaha sama saja. Ya, kalau saya ingat dulu ya, saya kalau sudah karena memang usaha saya itu banyak dari sore ke malam. Jam 9 ke atas itu 9 sampai jam 12 malam itu sudah waktunya saya closing. Pagi itu sudah ada waktu-waktunya sendiri. Nah, ada waktu saya untuk main sama teman pasti ya. Tapi saya sudah ngatur waktu saya, jadi rutinitas itu saya jaga. Nah, camkan itu dari sekarang. Kedisiplinan waktu penting. Kalau misalnya untuk umlot, saya pikir ya adik-adik, apalagi satu ini ya, ini pasti adik-adik pintar-pintar semua nih. Untuk umlot itu ekstra 2 jam aja dari waktu kuliah. Ya. Karena apa? Kampus itu masa-masa paling indah. Ya. Jadi apa namanya enjoy, ya enjoy lah waktu-waktu ketika di Turki. Tapi kalau bisa menyisihkan waktu 2 jam, tapi serius di luar jam kerja, di luar jam kuliah untuk mempelajari kembali dan juga membuat PR, insya Allah bisa kembali. Ya, saya yakin. Karena apa? Saya aja dulu nggak pernah juara, bisa, alhamdulillah kan gitu. Pas SMA bandel lagi kan gitu. Tapi karena lingkungannya saya baik, saya waktu itu bersama Osparan dan juga teman-teman saya baik-baik semua, akhirnya saya fokus. Jadi sekarang coba bagi waktu habis kuliah 2 jam setelah kuliah karena paling masih fresh kan, jangan ditunggu dulu walaupun pusing pas kuliah sudah 4 jam bang, 4 jam sudah kuliah atau 5 jam, ya udah stay aja di library 2 jam buat ngerjain apa yang sudah itu lebih fresh itu kan daripada nanti pulang ke rumah dulu nih diajak main sama teman-teman udah. Kalau saya dulu 2 jam sambil makan siang atau di perpustakaan 2 jam mengerjakan PR dan pelajari lagi. Nah di luar itu kan punya waktu tuh sampai malam lah, sampai jam maghrib, ya kan, main sama teman, ya coba asas skillnya, cari teman-teman yang baik, jangan cari teman-teman yang bandel, jangan cari teman-teman yang stuck dengan rutinitas yang tidak mendidik ataupun tidak bermanfaat bagi kita. Kadang-kadang keluar dari comfort zone ataupun juga ke apa namanya ke lingkungan-lingkungan yang berbeda dari apa yang biasa kita lakukan itu juga menjadi kunci kita menjadi entrepreneur nanti gitu ya. Karena kalau cuma bergaulnya sama orang-orang yang cinta atau suka dengan satu bidang atau satu produk ya kita stuck di situ. Ya, mungkin itu saran dan inilah juga kegagalan saya. Jadi kadang-kadang apa yang saya sampaikan, kita sampaikan ini nggak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Itulah kegagalan saya di usaha-usaha saya selanjutnya. Jadi dari sport center itu saya mungkin sudah mengabaikan, kalau dulu saya sampaikan, saya malam itu selalu saya jemput duitnya, saya hitung kembali, saya cek kembali buku-buku, ya saya lihat penjualan produk-produk yang saya jual, karena saya jualan produk-produk fitness dulu, ada obat dan lain-lain, ada susu, kue protein dan lain-lain. Setahun 2 tahun saya punya karyawan, nah habis itu saya lupa ya, jadi saya suruh karyawannya saja yang mengerjakan hal-hal yang seharusnya saya kerjakan, sudah seperti investor lah gayanya gitu. Tinggal dapat report saja, padahal itu usaha masih seperti umur bayi ya, kalau seperti bayi itu kan masih digendong-gendong, masih diperhatikan, kalau sudah sekian puluh tahun ya silakan aja ditinggal ya, tapi itu masih umur bayi, itu kegagalan saya. Jadi kadang-kadang kalau kita sudah dalam artian ya sedikit sukses lupa, atau mungkin sudah terima duit lupa perjanjian sama kawan-kawan ya kan, dulu baginya 30% 30%, karena mikir kan idenya dari saya, karena sudah mulai nggak jujur, udah ini apa idenya dulu saya lebih banyak, saya yang lebih punya apa nyari peluang, akhirnya lupa bahwasanya trust tadi itu, bahwasanya jaringan itu penting ya. Bahwasanya komunikasi itu penting antara kita partners. Jadi itu hal-hal yang kadang-kadang membuat kegagalan-kegagalan dalam ketika kita menjalankan bisnis. Jadi saya loncat ke usaha baru, waktu itu saya main batu tambang ya di apa namanya di Pekanbaru.
tambang batu split dan juga kita mempunyai mesin crusher. Saya join dengan kawan. Eh, Lupa tuh yang bisnis plan tadi itu. Ya, saya cuma lihat peluang saja. Saya lihat peluang mau ada jalan tol, terus kita bikin usaha, pasti nanti ada cuannya. Saya nggak research, nggak terlalu dalam mengetahui bagaimana perjalanan proyek itu. Ya, ternyata betul. Saya pas datang proyeknya belum jalan. Proyeknya masih mangkrak lah dalam artian mungkin pembebasan lahan dan lain waktu itu masih terbengkalai ya. Jadi masih dalam embrio sebenarnya proyek jalan nasional di Pekanbaru waktu itu masih masih baru mulai, masih banyak halangan rintangan bagi pemerintah waktu itu untuk menjalankan usaha itu. Saya sebagai supplier ya tentu menunggu itu. Nah kan setahun 2 tahun nggak banyak jualan, akhirnya jualan banting harga. Ada juga jualan tapi banting harga ya. Nah setelah itu sudah mulai berleha-leha ya, main-main, nggak serius ya, apalagi saya sibuk di organisasi dan memang mungkin jalannya juga ya saya di politik sehingga usaha itu saya nomor dua kan. Nah ini hati-hati. Jadi seperti saya sampaikan tadi, kawan-kawan semua, tidak semua jadi tidak semua pemimpin itu bisa jadi pengusaha. Anggaplah kawan-kawan sekarang sudah menjadi pemimpin di organisasi, tapi belum tentu punya keberanian, belum tentu mempunyai kapabilitas mengetahui pasar dan lain-lain, belum tentu mengikuti tren, belum tentu jujur, belum tentu bisa mempunyai jaringan. Tapi kalau semuanya itu pun juga sudah ada, ini fokusnya ini juga penting. Jangan sampai nanti, mohon maaf, bisnis ini jadi istri kedua gitu ya. Ya kalau kasarnya ngomong itu bisnis itu jadi istri pertama gitu ya. Ini kan tanda kutip, jangan diartikan serius ya. Maksudnya memang betul-betul harus fokus serius, nggak bisa. Oh saya usaha iya, tapi saya jadi motivator iya terbang sana sini usaha ditinggalin di usia-usia muda usaha kita nggak bisa, tidak mungkin. Jadi usaha itu betul-betul harus kita perhatikan. Kita sebagai leader di usaha kita harus menjadi panutan. Kalau kita tidak standby, tidak berada di usaha kita, itu pasti yang karyawan juga bekerja seenaknya karena tidak ada panutan di situ. Pertanyaan kedua, saya rasa menjawab ya, pertanyaan Aikal tadi apa keuntungannya? Nah, ini keuntungannya. Ya. Keuntungannya kalau misalnya kita jadi employee, ya ya kita tentu bisa menikmati hasil itu beserta dengan keluarga kita. Bisa kita menafkahi keluarga kita. Ya. Kalau kita jadi employer, kita menafkahi orang lain. Ya. Kita berfungsi dan juga tentunya hablum nasnya pun juga saya rasa otomatis langsung kita dapatkan bermanfaat bagi orang-orang sekitar kita. Bayangkan saja kalau misalnya baru mulai usaha punya 2 karyawan, dari 2 karyawan berapa anak-anak. Kalau nanti usahanya dari 1 toko jadi 2 toko, dari 2 karyawan jadi 4 karyawan, jadi 5 karyawan, jadi sekian banyak karyawan. Insya Allah doa-doa dari karyawan itu yang akan nanti mengantarkan kita menjadi pengusaha lebih sukses. Pertama itu berkah dalam hidup kita kan. Jadi sebagai yang muslim, orang yang beragama secara general ya, ada yang mau muslim ataupun tidak. Saya yakin kalau itu kita tanamkan dari usia dini, menjadi pengusaha tentu untuk bagaimana mengembangkan usaha dan mendapatkan profit, tetapi juga mensejahterakan orang lain, insya Allah akan berkah. Ya, jadi saya rasa sudah menjawab ya tiga-tiga pertanyaannya. Mudah-mudahan ada semua sukses. Salam dari saya di Padang Panjang. Kalau ada waktu main-main ke Padang Panjang, Naura ajakin tuh teman-temannya main ke Padang Panjang. Naura ini adalah apa namanya salah satu mahasiswa yang waktu itu datang sebelum berangkat ke Turki ya. Saya doakan semoga sukses. Ternyata sekarang jadi ketua PP. Tepuk tangan dulu untuk Naura dan kawan-kawan semua ini. Tangan. Semoga sukses. Insya Allah, amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Bapak atas pemaparan dan juga jawaban-jawabannya. Alhamdulillah, ini jelas mencerahkan kami dengan segala macam bentuk kegiatan yang telah Bapak lakukan, juga pengalaman-pengalaman yang telah Bapak alami. Ini tentu akan menjadi motivasi untuk kami dalam berkarir, juga dalam mengembangkan kemampuan diri untuk menjadi seorang entrepreneur yang lebih baik lagi ke depannya. Untuk itu, saya telah menggarisbawahi beberapa apa namanya itu poin utama daripada webinar kali ini. Yang paling pertama adalah kita sebagai mahasiswa harus sering atau menghargai waktu saat masa-masa kuliah ini. Belajar, kemudian disiplin dan terampil dalam belajar juga
harus sangat ditingkatkan, terutama dalam mengasah pola pikir yang critical thinking, sehingga kita bisa mengkritisi banyak hal di situasi yang berbeda. Kemudian, juga yang kedua, ada kerajinan atau keuletan dalam mencatat dan lihai dalam melihat peluang, atau terutama dalam konteks ini peluang bisnis apa yang kira-kira bisa memiliki pasar yang besar di Indonesia. Jadi bahasanya kalau tadi kata Bapak itu berhentilah menjadi seorang yang ikut atau berhentilah menjadi orang yang menunggu, tapi berinisiasilah untuk memulai sebuah langkah baru. Nah, kemudian ada beberapa hal yang sangat penting, yaitu tentang bisnis itu adalah soal trust, soal kepercayaan. Yang dimana kepercayaan ini bisa dibangun ketika kita sudah bisa mempercayai diri kita sendiri dalam menjalani kehidupan. Dan itu sangat penting tentunya untuk kita sebagai mahasiswa. Ditambah lagi kita berada di luar negeri, seperti yang sudah tadi Bapak sampaikan, bahwasanya ini merupakan privilege untuk kita semua, yang dimana kita berhadapan langsung dengan dunia internasional, kita bisa memperluas jaringan, dan juga kita bisa memperbanyak relasi sehingga nanti akan memudahkan kita dalam masa-masa yang akan datang. Kurang lebih itu yang bisa dapat saya garis bawahi. Sebenarnya masih banyak poinnya, cuman kayaknya tidak cukup untuk dibacakan di sini, Bapak. Terima kasih sekali atas kehadirannya dan menyempatkan waktu di tengah kesibukan Bapak yang saya yakin pasti sangat padat. Meskipun tadi Bapak bilang sudah pensiun daripada dunia bisnis, tapi sepertinya masih berjalan bisnisnya. Dan akan terus seperti itu sepertinya. Karena seorang yang memulai pantang untuk berhenti. Tentunya seperti itu. Baiklah, untuk itu saya selaku moderator pada acara hari ini, mohon pamit undur diri. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada pembawa acara, yaitu kepada Kak Amira Mutia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Haikal selaku moderator dan juga terima kasih banyak kepada Bapak Fadli Amran selaku narasumber kita pada hari ini yang sudah memberikan ilmu yang sangat-sangat bermanfaat terkait bisnis kepada kita semua. Dan juga untuk mengapresiasi kami selaku pelaksana acara akan menyerahkan sertifikat kepada Bapak Fadli Amran sebagai bentuk apresiasi kami karena telah bersedia untuk memberikan ilmunya yang sangat bermanfaat kepada kita semua. Dimohon kepada operator. Oke, baik. Boleh kita akan mengabadikan momen ini dipimpin oleh operator. Dipersilahkan untuk meng-screenshot. Sertifikat ini kami berikan kepada Bapak Fadli Amran atas apresiasi dari kita, atas ilmunya dan pengalamannya yang sudah dibagikan kepada kita semua. Boleh Sama-sama. dihitung. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak. Dan sebelum berpisah dengan narasumber kita hari ini, ada baiknya nih kita mengabadikan momen kebersamaan kita pada hari ini gitu. Jadi dimohon kepada seluruh audiens pada acara hari ini untuk dipersilahkan menyalakan kameranya masing-masing untuk kita sama-sama nih berfoto bersama Bapak Wali Kota. Dipersilahkan. Dan juga dipersilahkan kepada operator untuk memimpin sesi foto bersama ini. Ayo teman-teman, silahkan yang belum open cam, kita nih bisa bareng-bareng foto bersama narasumber kita hari ini. Ada Pak Fadli, ada Ketua PPNKR kita, ada Naura gitu. Oke, baik. Boleh kepada Naufal, boleh dipimpin sesi foto bersama kita pada hari ini. Hitung mundur. Oke, 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Gaya bebasnya boleh. Ayo, semangat semuanya. 3, 2, 1. Oke. Oke, baik. Terima kasih kepada operator. Dan juga terima kasih banyak kepada narasumber kita hari ini. Boleh dipersilahkan untuk meninggalkan Zoom meeting. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam banyak, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Oke,
Tapi untuk teman-teman yang lain diharapkan untuk jangan meninggalkan Zoom meeting terlebih dahulu. Karena apa? Karena kita masih punya serangkaian acara yang sangat menarik setelah ini. Gimana nih? Kita setelah ini akan bermain game bersama-sama untuk meningkatkan semangat kita pada sore hari ini. Wah, Baik, game apaan ya. tuh? Eh, Penasaran kan pasti semuanya? Selanjutnya, permainan game kita kali ini akan dipimpin langsung oleh ketua pelaksana kita pada hari ini, yaitu Anindya Haning. Dipersilahkan. Makasih Kak Amira. Sekarang aku akan ngambil alih acara ini, yaitu acara sesi ice breaking. Nah, dari tadi ini kan udah berat nih pembahasannya tentang pembisnis, tentang cara menjadi pengusaha dan sebagainya. Nah, aku nih ada kuis nih untuk kakak-kakak sekalian. Jadi, kuisnya itu bisa dibuka di chat, sebentar, di live chat. Quizzes, quiz.com. Nah, bisa dibuka aja. Udah dibukakah teman-teman, kakak-kakak sekalian? Link yang ada di room chatnya. Kalau Ayo, udah, semuanya join-join. itu ada kode seperti yang kita lihat di layar share screen. Itu bisa dimasukin aja ke kodenya di link tersebut. Ya, teman-teman. Kuisnya, sebentar. Kode kuisnya 353491. Baru 5 orang nih, teman-teman. Semangat. Sekarang.
Ada lagi nggak nih yang mau join? Oke, kita mulai aja ya kuisnya. Semangat, kakak-kakak. Kak Tata unggul. Ayo semangat. Wah, selamat Kak Tata. Sudah jawab pertanyaan menjebak ini, walaupun ada beberapa yang salah.
Tapi wah, almost semuanya bener ya. Selamat. Hadiahnya enggak, Kak? Kenapa, Kak? Ada hadiahnya enggak, Kak? Untuk saat ini belum ada. Tapi untuk bersinar volume 2 mungkin kita eh, ada hadiah yang sangat mendukung untuk